Sebenarnya kalau dibilang manpower management ini lebih ke arah manage tadi kan, pengaturan dan harus dilakukan secara rutin, termasuk sebenarnya juga bisa menanggulangi resiko ke depannya. Yang pertama, terhindar dari vacant position. Vacant position ini apa? Biasanya kekosongan posisi. Ini ada beberapa manfaat. Kenapa sih kita harus melakukan manpower management gitu? Dan kenapa sih harus melakukannya secara rutin? Sebenarnya kalau dibilang manpower management ini lebih ke arah manage tadi kan, pengaturan dan harus dilakukan secara rutin, termasuk sebenarnya juga bisa menanggulangi resiko ke depannya. Yang pertama, terhindar dari vacant position. Vacant position ini apa? Biasanya kekosongan posisi. Jadi misal seperti ini, saat kita melakukan manpower management, kita bisa melihat ke depan itu akan terjadi apa. Sehingga kita dapat mengatur lebih dahulu kondisi yang di perusahaan ini supaya tidak terjadi kekosongan posisi di sana. Jangan sampai tiba-tiba, oh ini tiba-tiba ada yang mengerjakan hal A semua, fokusnya ke hal A, padahal hal B ini akhirnya tidak terhandle dengan baik karena semuanya proses ke hal A tersebut, ke target A tadi. Nah, otomatis nanti yang B ini akan terjadi kekosongan posisi. Gitu. Yang kedua, dengan metode manpower management tadi, produktivitas karyawan akan meningkat karena kita akan terus otomatis secara rutin kita akan menilai posisi kekosongan kita akan menilai struktur sistem yang di SR kita. Sehingga karyawan akan merasa happy, merasa cocok dengan posisi yang ada sekarang. Yang ketiga, menjaga anggaran rekrutmen dan penggajian. Jadi misalnya dengan manpower management, kita akan melihat dengan posisi sumber daya manusia yang ada sekarang ini di perusahaan kita, ini apa perlu sih kita hire lagi, atau sebenarnya kita tinggal meningkatkan, mengoptimalisasi karyawan SDM yang ada di tempat kita. Kalau ternyata bisa dioptimalisasi, maka sebaiknya kita tidak perlu melakukan rekrutmen terlebih dahulu dan otomatis ini akan menghemat kos di penggajiannya. Yang keempat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Ini sambungan dari nomor 2 dan nomor 3. Jadi otomatis kalau produktivitasnya meningkat, kita istilahnya mereka juga kita push gitu kan, ayo kamu sebenarnya bisa nih, limitmu nih bisa sampai angka 10 gitu, dan kamu sekarang masih di posisi 5. Nah itu otomatis apa, efektif dan efisiensi yang terjadi di perusahaan itu akan mudah tercapai.